hati-hati buat kalian yang ingin menerbangkan drone tapi baterainya ini kembung. Oke, buat kalian yang baru menggunakan drone, aku pengen share sesuatu tentang kondisi baterai. Jadi, kalau misalnya kalian menerbangkan drone, terutama yang baru, kalau misalnya baterainya ini kembung, ya, ini aku kasih contoh baterai yang punyanya drone SJRC F5S Pro Plus ya, ini. Nah, kalau misalnya baterai ini itu kembung ya, misalnya di sini itu terlihat menonjol, misalnya ada menonjol gini. Terus ininya pokoknya kembung lah ya, kayak hamil gitu, tapi kecil, nggak mungkin besar ya, hamil kecil gitu kayak kembung. Kalian perlu waspada dan kalian kalau bisa perbaiki baterainya atau ganti baterai aja, biar kalau misalnya kalian menerbangkan drone itu bisa menerbangkan drone dengan aman. Jangan pernah sekalipun pakai baterai yang kembung untuk menerbangkan drone. Kenapa? Karena pada beberapa kasus itu ada banyak sekali orang yang menerbangkan drone dengan baterai kembung itu tiba-tiba jatuh sendiri ya. Jadi daya di dalam baterai itu tidak stabil. Jadi katakanlah misalnya di remote yang kita pegang itu menunjukkan misalnya baterainya itu sekitar 100% atau 50%. Padahal mungkin sebenarnya baterainya itu bukan 50%, tapi katakanlah bisa cuman 30% atau 20% yang kita nggak tahu. Nah, terus gimana caranya biar baterai ini itu nggak kembung? Nah, teman-teman perlu perhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah teman-teman wajib atau harus mencharge baterai ini dengan adaptor atau dengan chargean atau chargeran yang tepat, yang sesuai dengan nilai dari yang ada di dalam baterai ini. Misalnya baterai SJRC F5S Pro Plus ini di sini tulisannya, nah ini kalau kalian bisa baca itu ada tulisannya 5 volt 2 ampere. Oke, tiap drone beda-beda, jadi kalian perlu lihat yang ada di sininya ya. Jangan samain, oh kalau misalnya charger harus pakai 5 volt 2 ampere. Enggak, tergantung dari baterai drone-nya sendiri. Setiap baterai beda-beda, supaya arus yang masuk dalam baterai ini itu tidak berlebih. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa harus tidak berlebih? Teman-teman, kalau misalnya teman-teman anak kelahiran 2000 ke bawah lah ya, biasanya teman-teman akan tahu kalau zaman dulu itu kalau misalnya kita pakai handphone itu banyak sekali kejadian baterai kembung, ya kan? Nah, buat yang tahu, dulu itu kalau misalnya kita pakai handphone Nokia, handphone yang jadul-jadul yang baterainya bisa dilepas, itu kebanyakan ada banyak kasus yang baterainya itu kembung. Nah, kenapa baterai itu kembung? Karena daya yang dimasukkan ke handphone itu, ke baterai handphone itu melebihi kapasitas atau melebihi ya kapasitas dari baterainya, daya terima dari baterainya. Nah, karena zaman dulu itu tidak ada sistem untuk membatasi arus yang masuk ke dalam baterai si handphonenya. Makanya bisa kejadian seperti itu. Nah, untuk di handphone sekarang itu sudah menerapkan atau sudah ada fitur untuk mengatasi atau perlindungan untuk arus yang berlebih, untuk arus masuk ke baterai yang berlebih. Jadi dilindungi untuk yang zaman sekarang. Makanya kalau misalnya pun kita ngecasnya lama, misalnya 100% udah di-charge, untuk HP sekarang itu kan kalau misalnya 100% udah langsung memutuskan arus yang masuk ke baterai gitu kan. Jadi sudah nggak ngecas lagi kalau misalnya sudah 100% otomatis. Nah, kalau dulu kan nggak 100% masih ngecas gitu kan, baterainya masih masuk, arusnya masih masuk ke baterai sehingga baterainya bisa kembung dan rusak. Kayak gitu. Nah, untuk drone, terutama drone di tingkat menengah ke bawah ya, kan drone yang murah-murah terutama itu kebanyakan itu nggak ada sistem perlindungan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman kalau misalnya ngecharge baterai ini pastikan dalam kondisi dingin. Maksudnya adalah jangan sampai ngecharge baterai ini setelah digunakan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan baterai ini untuk nerbangin drone gitu kan, kemudian drone-nya udah selesai gitu kan, baterainya udah tinggal 5% atau 10% gitu ya, itu jangan langsung di-charge, diemin dulu. Biar ini dingin, biar nggak panas gitu kan, biar nggak panas baru kalian charge baterainya. Itu kalau bisa ya sekitar 3 jaman lah ya, tergantung sih. Kalau misalnya panasnya ini nggak terlalu panas sih bisa cepet, tapi kalau misalnya kita di kondisi yang panas gitu, di siang-siang hari yang panas terik itu kan ini juga ngaruh gitu kan. Kalau misalnya kita pakai baterai ini lama, katakanlah dari 100% kita gerus sampai 5% katakanlah, itu kan
panas banget ya baterainya. Nah, jangan langsung dicas, tunggu dulu, istirahatkan dulu baterainya. Atau kalau pengen lebih aman, sebenarnya punya minimal 2 baterai. Jadi saat baterainya ini sudah habis atau sudah sisa 5% atau 10%, udah diemin gitu, kita mungkin ngedrone pakai baterai yang satunya gitu. Ini diemin dulu, terus nanti baru setelah ini sudah dingin, udah normal kembali, baru dicas gitu. Kemudian selanjutnya kalian juga harus perhatikan kabelnya. Tapi aku saranin kalian pakai kabel yang dikasih sama drone-nya gitu kan. Karena tentu saja produsen dari drone ini sudah menghitung ya, sudah mengkalkulasi tentang dengan kabel yang tepat untuk drone yang tepat kayak gitu. Biar tidak jadi untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan kita. Ya selain dari itu tadi ya adaptor yang kita gunakan ya, karena aku nggak tahu kenapa drone ini, terutama drone yang aku beli ini nggak ada atau kita nggak dapat adaptornya. Dan kalau misalnya aku baca di petunjuknya atau aku baca di beberapa website itu, kita boleh pakai charger dari handphone gitu kan. Cuman masalahnya beberapa charger dari handphone itu kan fast charging ya. Ya beberapa dari, ya kebanyakan lah ya handphone sekarang itu kan fast charging. Nah itu nggak cocok sebenarnya untuk adaptor dari, atau untuk adaptor yang kita gunakan untuk ngecharge baterai dari drone ini. Makanya ya kalau aku pribadi mending beli gitu kan, beli lagi charger yang sesuai dengan voltasenya ini ya. Jadi nggak sembarangan, nggak semua bisa ya, sesuaikan dengan ini. Dan tentu saja nggak fast charging tentunya ya, charger biasa. Kemudian selanjutnya usahakan baterai drone ini itu jangan sampai turun sampai 0%. Jadi kalau bisa ya sekitar 5%-an lah ya, 5 atau 3% gitu. Jangan sampai 0% kemudian baru di-charge. Atau jangan sampai baterai ini nggak di-charge dalam waktu lama. Aku saranin kalau misalnya baterai drone ini setelah dipakai didiemin dulu seperti yang aku bilang tadi, kemudian langsung di-charge. Jangan sampai didiemin misalnya sebulan atau 2 bulan tapi nggak ada isinya. Jangan. Dan karena bisa jadi ini kemungkinan ya, aku nggak tahu, aku belum riset secara mendetail, tapi kemungkinan. Dan beberapa orang juga ternyata pernah cerita juga kalau baterai drone ini misalnya tidak di-charge, misalnya dalam kondisi 5% atau bahkan 0% sekalipun tidak di-charge dalam jangka waktu lama, kemudian setelah itu di-charge, misalnya 1 bulan nggak di-charge kemudian di-charge, maka tidak bisa nge-charge, sudah rusak. Itu ada beberapa kejadian seperti itu ya mungkin, tapi aku belum tahu apakah itu benar atau enggak, apakah memang masalahnya karena baterainya low, baterainya udah habis gitu atau enggak. Cuman banyak kejadian seperti itu kayak gitu. Jadi antisipasi aja, kalau bisa isi dayanya di misalnya katakanlah 90% gitu baru ditaruh atau baru didiemin gitu, tapi jangan terlalu lama sih. Dan juga ya karena ada beberapa kasus juga aku baru ingat, jangan pernah diemin baterai ini dan tidak digunakan dalam waktu yang lama. Kalau bisa ya digunakan misalnya seminggu sekali atau sebulan berapa kali gitu ya. Jangan sampai mendiamkan baterai ini terlalu lama, karena ada beberapa kasus juga yang mendiamkan baterai ini terlalu lama itu rusak dan tidak dipakai kembali. Bahkan ada beberapa kasus yang sudah di-charge sampai, aku kurang tahu, antara 50% sampai berapa persen gitu, dan ternyata baterainya kembung setelah nggak dipakai selama kalau nggak salah 1-2 bulan, itu baterainya kembung ya padahal nggak dipakai. Itu ada beberapa kasus seperti itu. Jadi kita perlu hati-hati dalam menjaga atau menggunakan baterai drone ini, dan juga ngecharge-nya juga harus hati-hati. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share di video ini. Semoga informasi tadi bisa membantu dan bermanfaat dan bisa ngasih gambaran biar baterai kita atau baterai drone kita awet. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.